Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, saat ini saya hendak berbagi saat teduh saya di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Terkhusus di ayat yang ke-9, saya tertarik dengan ayat ini. Seperti ini Tuhan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Kita tahu ceritanya adalah pada saat itu Yesus sudah bangkit dan murid-murid Yesus, ada Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang lain yaitu Yohanes, melihat bahwa kubur itu kosong. Dan mereka belum tahu apa maksudnya Yesus bangkit. Padahal kisah-kisah sebelumnya Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga setelah kematiannya ia akan bangkit. Dan konsep kebangkitan Kristus, murid-murid itu belum mengerti. Sebab selama itu, artinya selama mereka mengikuti Kristus kurang lebih 3 tahun, mereka ikut Tuhan dan belum mengerti isi kitab suci. Ikut Tuhan, tapi ada banyak hal mereka tidak mengerti penuh apa yang dimaksud Tuhan, apa yang diceritakan Tuhan. Walaupun Yesus mengajar dan berkumpul dengan mereka selama 3 tahun. Contohnya, ada satu murid yaitu Maria tidak mengerti dalam Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya, Maria juga tidak mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Konsep kebangkitan Yesus, Maria tidak mengerti sampai saat itu. Ketika mendatangi kubur Tuhan Yesus, Maria belum mengerti. Maria berpikir mayat Tuhan Yesus diambil orang dan tidak tahu di mana sekarang. Kemudian yang berikutnya dalam Yohanes 20 ayat 25. Thomas tidak percaya sebelum ia mencucukkan jari ke dalam bekas paku Tuhan Yesus. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kita tahu kisahnya. Pada saat itu rumah terkunci dan Yesus datang menemui murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak ada di situ. Dan setelah murid-murid yang lain menceritakan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus, Thomas mengatakan tidak akan percaya sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Artinya, Thomas juga tidak mengerti bahwa Yesus akan bangkit. Murid yang lain dalam peristiwa yang lain, Simon Petrus, Thomas kembali, Nathanael, anak-anak Zebedius dan 2 murid yang lain di pasal 21. Walaupun di pasal sebelumnya Tuhan sudah menemui mereka tetap kembali ke pekerjaannya yang dulu, yaitu mencari dan menangkap ikan kembali. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kembali lagi, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Padahal 3 tahun mereka bersama dengan Yesus, seolah ada selaput yang menutupi matanya dan mereka tidak mengerti Yesus. Kemudian di dalam pas Yohanes 20 ayat 19, murid-murid takut. Ketika itu hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat murid-murid ada ketakutan. Padahal selama 3 tahun Yesus sudah menceritakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit di hari yang ketiga.
Sahabatku di dalam kasih setia Tuhan, saya belajar apa dalam saat teduh kali ini? Ini yang saya pelajari. Walaupun selama 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, ada banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh murid-murid, tetapi mereka tetap setia untuk mengikut Tuhan. Saya belajar mengikut Kristus adalah sebuah proses. Saya mesti tetap setia, walaupun belum mengerti banyak hal, tetap komitmen untuk mengikut Yesus. Yang berikutnya, Tuhan Yesus sendiri yang membuat murid-murid mengerti. Kita lihat, kita ingat tadi, Tuhan Yesus berinisiatif menyapa Maria. Tuhan Yesus berinisiatif menemui murid-muridnya. Dan akhirnya murid-murid mengerti. Saya belajar Yesus ketika bangkit tidak membiarkan murid-muridnya sendiri dalam ketakutannya, di dalam ketidakpengertiannya. Yesus ada inisiatif untuk mendatangi, menemui secara pribadi maupun secara berkelompok dengan murid-murid yang lain. Maria disapa. Maria. Kemudian Maria menjawab, Tuhan. Seolah-olah selaput matanya yang tertutup itu terbuka dan mengerti di depannya ada Tuhan Yesus. Thomas. Ketika tidak ditemui Tuhan Yesus dan murid-murid menceritakan, Yesus akhirnya datang menemui Thomas. Dan Thomas pun percaya. Dan akhirnya murid-murid mengerti. Saya teringat dalam Lukas 24:45. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi, sahabatku di dalam Tuhan Yesus, jikalau pada akhirnya saya bisa mengerti kitab suci, saya bisa mengerti kehidupan ini, saya bisa mengerti tentang Tuhan, itu karena Tuhan saja yang menolong. Itu karena Tuhan saja yang membuat saya bisa mengerti. Ini adalah anugerah Tuhan. Jika saya mengerti kitab suci, jika saya tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita lihat, ketika Yesus menemui Maria, Yesus menyuruh Maria untuk pergi kepada saudara-saudara Yesus. Siapa? Yaitu murid-murid Yesus. Yesus menyapa dengan saudara-saudara. Dan dikatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Suatu relasi yang istimewa antara saya dengan Tuhan. Relasinya apa? Aku adalah anak. Tuhan adalah Bapakku. Aku adalah murid. Dan Tuhan adalah Allahku. Relasi yang intim. Relasi yang dekat. Antara anak dengan Bapa. Antara umat dengan Tuhan. Suatu relasi yang spesial. Dan ini datangnya dari Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Saya memiliki Bapa. Dan saya adalah anak Bapa. Yaitu anaknya Tuhan. Semesta alam. Juru selamat dan pencipta bumi ini. Demikian yang bisa saya bagikan, sahabatku dalam Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Amin.